Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran tentang matematika, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dalam operasi hitung bilangan bulat. Namun sebelum kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dalam operasi hitung bilangan bulat melalui video pembelajaran yang disajikan. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui video pembelajaran yang disajikan, siswa dapat memahami sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dalam operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif melalui video pembelajaran yang disajikan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan bulat menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif melalui video pembelajaran yang disajikan. Kita mulai dengan sifat komutatif dalam operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, 1000 ditambah 7000. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 8000. Ini bisa kita kerjakan seperti berikut ini ya. 7000 ditambah 1000. Kita tukar tempatnya. Yang tadinya 1000 ada di depan, kita tukar tempatnya menjadi di belakang. Dan 7000 yang tadinya di belakang kita tukar menjadi di depan. 7000 ditambah 1000 hasilnya juga 8000. Contoh nomor 2 adalah 7 dikalikan 8. Hasilnya 56. Kita tukar lagi. Yang tadinya di depan kita letakkan di belakang, yang tadinya di belakang kita tukar letaknya menjadi di depan. Sehingga menjadi 8 dikalikan 7 dan hasilnya juga 56. Sekarang nomor 3. 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Jika kita tukar 2 yang tadinya di belakang menjadi di depan dan 5 yang tadinya di depan kita tukar menjadi di belakang, menjadi 2 dikurangi 5, apakah hasilnya juga 3? Ternyata 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Beda ya, 3 dengan negatif 3. 3 yang depan adalah 3 positif, sedangkan 3 yang belakang adalah negatif. Contoh nomor 4 adalah 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jika kita tukar letaknya menjadi 2 dibagi 4, hasilnya apakah juga 2? Ternyata bukan. 2 dibagi 4 hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Dari 4 contoh ini bisa kita tarik kesimpulan yang pertama adalah bahwa sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Hanya ditukar letaknya saja tapi angkanya masih tetap. Sedangkan kesimpulan yang kedua adalah sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Perhatikan contoh nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah contoh penjumlahan, nomor 2 adalah contoh perkalian. Setelah letaknya ditukar, tapi angkanya masih tetap, hasilnya tetap sama. Tetapi untuk contoh nomor 3 dan 4, setelah ditukar, hasilnya berbeda. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif dalam operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 12. Ini bisa kita kerjakan seperti berikut. Kita kelompokkan yang belakang dulu. 4 dengan 5 kita kelompokkan sehingga menjadi 3 ditambah 4 dan 5 kita masukkan dalam tanda kurung.
3-nya masih utuh, 4 dengan 5 karena ada di dalam tanda kurung, kita hitung terlebih dahulu. Sehingga menjadi 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Atau bisa juga kita kerjakan seperti ini. Kita kelompokkan yang depan, 3 dengan 4. 3 ditambah 4 kita kelompokkan, kita beri tanda kurung. Ditambahkan dengan 5. Karena ada di dalam tanda kurung, maka 3 dan 4 kita kerjakan terlebih dahulu. 3 ditambah 4 hasilnya 7, baru kemudian ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 12. Ternyata tiga-tiganya hasilnya sama. Contoh nomor 2, 2 dikalikan 3 dikalikan 5, hasilnya adalah 30. Ini bisa kita kerjakan seperti berikut. Kita kelompokkan, yang belakang dulu. 2 dikalikan, 3 dengan 5 kita kelompokkan, kita masukkan dalam tanda kurung. 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Sehingga menjadi 2-nya masih utuh. 3 dikalikan 5 karena berada dalam tanda kurung sudah dikelompokkan maka dihitung dulu. Menjadi 2 dikalikan 15. Karena hasil 3 dikalikan 5 adalah 15. Dan 2 dikalikan 15 hasilnya adalah 30. Atau bisa juga kita kerjakan seperti ini. Kita kelompokkan yang depan, 2 dengan 3. Sehingga menjadi dalam kurung 2 dikalikan 3 dikalikan 5. 2 dikalikan 3 karena sudah dikelompokkan, diberi tanda kurung maka dihitung lebih dulu. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6, baru dikalikan dengan 5. Dan 6 dikalikan 5 hasilnya juga 30. Jadi ketiga-tiganya hasilnya sama ya. Dari 2 contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Hanya dikelompokkan, bisa depan dengan tengah atau tengah dengan belakang. Berikutnya adalah sifat distributif dalam operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. 5 dikalikan 10, hasilnya adalah 50. Ini bisa kita kerjakan seperti berikut. Nah, 5-nya masih tetap. Yang kita hitung adalah, yang kita ubah-ubah adalah 10-nya. 10 itu bisa berasal dari 5 ditambah 5. Maka di sini Bu Guru tuliskan 5 dikalikan 5. 5 yang depan adalah 5 perkaliannya. Sedangkan 5 yang belakang adalah hasil yang nantinya adalah 10. Yaitu 5 tambah 5. Sehingga menjadi 5 dikalikan 5 ditambah 5 dikalikan 5. Hasilnya adalah 25 ditambah 25 sama dengan 50. Atau bisa juga dikerjakan seperti ini. 5 depannya masih tetap ya. Yang kita ubah adalah 10-nya. 10 juga bisa berasal dari 2 ditambah 8. Sehingga bisa kita kerjakan seperti ini. 5 dikalikan 2 ditambah 5 dikalikan 8. 5 dikalikan 2 adalah 10. Dan 5 dikalikan 8 hasilnya 40. Sehingga setelah dijumlahkan menjadi 50 dan ternyata hasilnya sama. Contoh yang kedua, 5 dikalikan 3 dikurangi 5 dikalikan 2. Yang depan masih utuh ya, angka 5. Ini jika dikerjakan menjadi 5 depannya masih utuh dikalikan 3 dikurangi 2, kita ringkas langsung kita hitung. Hasil 3 dikurangi 2 adalah 1. Maka menjadi 5 dikalikan 1. Sama dengan 5. Jadi sifat distributif adalah sifat penyebaran. Disebar. 10 yang tadinya geluntung kita sebar. Oh, 10 itu bisa berasal dari 5 tambah 5. Atau 10 itu bisa berasal dari 2 tambah 8. Atau 10 itu bisa berasal dari 6 ditambah 4. Atau 10 itu bisa berasal dari 11 dikurangi 1. Dan seterusnya. Nomor 1, 1000 ditambah 2000. Untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan menggunakan cara komutatif. Sifat komutatif dalam operasi hitung bilangan bulat. Kita tukar letaknya sehingga hasilnya bisa kita lihat menjadi 3000. Untuk soal nomor 2, 10 dikalikan 7. Untuk soal nomor 2 ini bisa kita kerjakan secara komutatif. Hasilnya adalah 7 dikalikan 10 sama dengan 70.
Atau bisa kita kerjakan juga dengan menggunakan sifat distributif. Kita sebar 10-nya. Atau kita sebar 7-nya. Salah satu nggih. Kalau di sini yang Bu Guru sebar adalah 7-nya. Jadi 10-nya masih tetap, 7-nya yang kita sebar. 10 dikalikan 7 itu bisa berasal dari 3 ditambah 4. Maka menjadi 10 dikalikan 3 ditambah 10 dikalikan 4. 10 dikalikan 3 hasilnya 30 ditambah 10 dikalikan 4 hasilnya. Maka hasil akhirnya adalah 70. Atau bisa juga kita kerjakan seperti ini, masih menggunakan sifat distributif. Hanya 7-nya itu berasal dari 10 dikurangi 3. Maka menjadi 10 dikalikan 10 dikurangi 10 dikalikan 3. Sama dengan 100 dikurangi 30. Dan hasilnya tetap 70. Contoh yang nomor 3. 5 dikalikan 4 dikalikan 9. Ini bisa kita kerjakan menggunakan sifat asosiatif. Kita kelompokkannya depan dulu sehingga menjadi seperti ini. 5 dikalikan 4 diberi tanda kurung, dikalikan 9 sehingga menjadi 20 dikalikan 9 sama dengan 180. Atau masih dengan asosiatif tapi kita kelompokkannya belakang sehingga menjadi sama dengan 5 dikalikan 4 dikalikan 9 diberi tanda kurung. 5-nya masih utuh dikalikan hasil dari 4 kali 9 adalah 36. Dan hasil akhirnya tetap sama yaitu 180. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Silakan disimak lagi, jika masih ada yang kurang jelas boleh diputar kembali, diulang lagi. Selamat belajar dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Juga selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.